Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Para hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan salah satu hadisnya, man qama, siapa orang yang tegak berdiri, qama, yang bangun di Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Jadi siapa orang yang bangun menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam-malamnya bulan Ramadan. Qama ay ahyan liyalahu bil ibadah, yang mana bangun pada saat di malam hari untuk menegakkan dan menghidupkan salah satu ibadah, imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi hadis. Wahtisaban, dan penuh dengan keikhlasan di pagi dan siang harinya selama bulan Ramadan. Kita menahan lapar, kita menahan haus, menahan segala macam, menahan hawa nafsu, menahan segala macam yang bisa membatalkan puasa kita. Dan di malam harinya melakukan amaliyah sunnah, baik itu salat tarawih, baik itu salat tahajud, baik itu salat-salat yang lainnya di sepanjang malam-malamnya bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dan menghilangkan segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan bukan hanya kita melakukan ibadah puasa saja, bahkan di malam harinya ahyan liyalahu bil ibadah, menghidupkan di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat sunnah tarawih yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat datangnya bulan Ramadan. Kharaja min jawfil lail fi awwali Ramadan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat masuk awal malam di tanggal 1 bulan Ramadan keluar dari rumahnya, wa shalla fil masjidi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di malam tanggal 1 Ramadan melakukan sholat di masjid, yaitu Ka'bah Baitullah. Wa shallan nasu bis salatihi, yang mana salah satu daripada masyarakat mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu persatu mengikuti Nabi Muhammad, satu persatu menjadi makmum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal pertama malam bulan Ramadan. Diikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh beberapa orang. Fa asbahan nasu, lalu di pagi harinya di tanggal 1 bulan Ramadan, para manusia, masyarakat setempat menanyakan kepada orang yang mengikuti sholatnya Nabi, sholat apa Nabi pada saat masuknya malam di bulan Ramadan? Masyarakat bertanya tentang perbuatan Nabi yang dilakukan di malam tanggal pertama bulan Ramadan. Lalu di malam yang keduanya, Nabi pun melakukan hal yang sama. Keluar dari rumahnya dan melaksanakan sholat di masjid. Wa kathuran nasu fi lailati tsaniyati. Ternyata di dalam masjid sudah banyak orang berkumpul menunggu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengerjakan sholat lagi dan diikuti di malam yang kedua dengan jamaah yang lebih banyak lagi dari yang pertama. Fasalla, lalu Nabi sholat, wasallu bisolatihi, yang mana sholatnya diikuti oleh para jamaah yang hadir pada waktu itu. Falamma kanatil lailatu tsalitsatu, dan pada malam yang ketiganya pun di malam bulan Ramadan, Nabi keluar dari rumahnya lagi dan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Wa kathuran nasu, di malam ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang, melihat masyarakat yang sudah berkumpul di masjid itu sangat banyak sekali daripada malam kedua dan malam pertama. Hatta a'jazal masjidu min ahlihi, sampai-sampai masyarakat yang berkumpul di masjid itu sangat banyak sekali jumlahnya dan meluberi Masjidil Haram atau Mekah Al-Mukarramah. Lalu Nabi melaksanakan sholat qiyamul lail dan masyarakat yang sebegitu banyaknya di masjid mengikuti sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang ketiga pada saat bulan Ramadan. Maka tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para jamaah sekalian yang berkumpul di masjid, yang ikut berjamaah sholat qiyamul lail, yang ikut sholat berjamaah dari malam, yaitu sholat qiyamul lail dan sampai sholat subuh. Waqala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para jamaah sekalian yang hadir pada waktu itu, diriku khawatir, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sesuatu sholat yang kita kerjakan di malam hari di dalam bulan Ramadan ini menjadi suatu keharusan
untuk kalian, menjadi suatu kewajiban untuk kalian, yang mana niscaya kalian tidak akan mampu untuk melaksanakan qiyamul lail yang aku lakukan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang malamnya bulan Ramadan. Maka menjadi kesimpulan untuk kita semua bahwasanya salat qiyamul lail atau salat tarawih di sepanjang malamnya bulan Ramadan menjadi suatu ibadah kesunahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengungkapkan di dalam salah satu hadisnya, kana Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam berpindah tempat untuk melakukan salat qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan di Raudhah atau musallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dan ahlul bait serta para sahabat-sahabat yang ingin ikut serta bersamanya. Singkat cerita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kita semua selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amru ala dzalika, dan kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat masuknya bulan Ramadan, diteruskanlah jejak qiyamul lail atau salat tarawih yang pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Diteruskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melaksanakan salat tarawih di sepanjang malamnya bulan Ramadan. Singkat cerita, maka meninggallah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Digantikanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat bulan Ramadan hadir, pada waktu itu salat qiyamul lail dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatta jama'ahum, yang mana Sayyidina Umar bin Khattab mencoba mensyiarkan salat qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan, mencoba membesarkan, mengangkat salat qiyamul lail pada saat bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Jadi dicoba, disyiarkan, dibesarkan, diajak masyarakat untuk berkumpul bersama di Masjidil Haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Terus menerus sepanjang bulan Ramadan, salat qiyamul lail atau salat tarawih disyiarkan, dibesarkan,
berkumpul orang di masjid yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka suatu ketika terjadilah polemik, terjadilah pro dan kontra dengan para masyarakat pada waktu tersebut. Lalu apa jawab daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Yang mana sesungguhnya aku pernah mendengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abu Thalib masih menjadi masyarakat biasa. Karena kedekatannya dengan Rasulullah, yang mana dengan kepandaian Sayyidina Ali dan ilmu yang sangat banyak yang dimiliki Sayyidina Ali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminangnya menjadi menantunya. Pantaslah Nabi mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyu babuha." Kata Nabi, aku adalah kotaknya ilmu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah pintu untuk kalian masuk mengambil sebuah ilmu. Yang mana masyarakat bertanya, "Wa ma huwa ya Amirul Mukminin?" Apa itu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Umar bin Khattab? Kata si penanya, yang mana Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang mana Sayyidina Ali bin Abu Thalib mendengar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala haulal arsy, menjadikan sesuatu yang ada di sekeliling arasy. Jadi di sekeliling arasy ada suatu tempat yang bernama Hadziratul Qudsi wa huwa minan nur, itu terbuat dari cahaya. Jadi di sekeliling arasy ada suatu tempat yang bernama Hadziratul Qudsi, itu terbuat daripada cahaya. Fiha malaikatun, yang mana di Hadziratul Qudsi terdapat para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali. La yu'si adadahum, yang tidak bisa kita hitung jumlah yang sangat banyak malaikat tersebut yang ada di Hadziratul Qudsi. Illallahu ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menghitung jumlah daripada malaikat yang sebegitu banyaknya yang Allah jadikan. Yang mana malaikat tersebut yang sebegitu banyaknya ya'budunallaha ta'ala, mereka semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat, di setiap harinya. La yafturuna sa'atan, tidak ada yang pernah meninggalkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sesaat. Fa idza kana liyali syahri Ramadan, maka tatkala malaikat tersebut yang jumlahnya sangat banyak mengetahui akan datang malam bulan Ramadan, ista'dzanu rabbahum, mereka semuanya meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yanzilu ilal ardi, untuk bisa turun ke bumi pada saat malam bulan Ramadan. Fayusalluna ma'a bani adamah, untuk ikut sholat bersama Bani Adam, yaitu para manusia kita semuanya. Lalu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala
telah mengizinkan malaikat yang begitu banyak jumlahnya, tatkala datang malam pertama dan malam-malam berikutnya sepanjang bulan Ramadan, para malaikat semuanya itu mengetahui mereka turun ke muka dunia tersebut ini. Maka dikatakan fakullu man massahum, siapa orang yang tersentuh oleh malaikat yang turun dari atas arasy ke bumi dan menyentuh kita semua selaku manusia, au masauhu, atau kita yang menyentuh mereka, karena saking jumlahnya yang sangat banyak, pasti kita ada yang tersentuh oleh malaikat karena ingin sholat bersama-sama kita sepanjang malamnya bulan Ramadan. Maka dikatakan la yashqa, maka tidak akan menemukan kesusahan di dalam hidupnya ba'daha abadan, semenjak itu dan selama-lamanya. Sallu ala Muhammad. Akhirnya masyarakat mendengar daripada hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, lalu lebih disyiarkan lagi oleh masyarakat-masyarakat yang lainnya. Dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib selalu ikut bersama Sayyidina Umar bin Khattab untuk melakukan sholat tarawih, membaca Al-Quran di malamnya bulan Ramadan. Yang mana pada suatu ketika Sayyidina Ali bin Abu Thalib sampai-sampai mengkhususkan doa untuk Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar bin Khattab telah sukses mensyiarkan daripada sholat qiyamul lail atau sholat taraweh di sepanjang malamnya bulan Ramadan. Sayyidina Ali mengungkapkan suatu doa untuk Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, Nurullah qabra Umar, ya Allah, sinarkan kuburan Umar nanti, kama nurun masajidana bil Quran, sebagaimana telah disinari masjid-masjid kami di sepanjang malam bulan Ramadan ini, kata Sayyidina Ali, bil Quran, dengan sinar-sinarnya Al-Quran. Sallu ala Muhammad. Singkat cerita, terus dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai meninggallah Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita dilanjutkan oleh kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Dilanjutkan salat tarawih selaku warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu meninggallah Sayyidina Utsman bin Affan, dilanjutkan oleh kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Salat qiyamul lail, salat tarawih yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kini bersambung dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Singkat cerita, setelah Sayyidina Ali bin Abu Thalib meninggal dunia, dilanjutkan oleh anak, cucu dan keturunan-keturunannya hingga para al-imamul mujtahid, al-imam Syafi'i. Lalu terus turun kepada salafun saleh. Lalu terus turun, salat tarawih dilanjutkan oleh para salafun saleh. Lalu terus turun, salat tarawih sebagai warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh guru-guru kita yang saleh. Dan terus turun hingga kepada kita lah warisan salat tarawih, hingga kepada kita lah melakukan yang namanya salat tarawih karena semata warisan
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kepada kita selaku umat yang berada di akhir zaman karena mengikuti guru-guru kita yang soleh dan soleh, dapat merasakan warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa qiyamul lail di sepanjang bulan Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.